Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas beberapa judul yang ada di dalam kitab itu. Terakhir kita bahas bagian atau judul yang ke 20 atau 21, karena 20 dan 21 itu hampir sama. Dimulai dari 19 itu dalam bahasa kita judulnya adalah faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir, ya, dengan meninggalkan agama, yaitu karena sikap yang berlebih-lebihan. Inna sababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim huwal ghuluwu fis shalihin. Sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Kemudian itu dilanjut di 20. At-taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin soleh. Mudah-mudahan tidak salah paham. Yang dimaksud di bab 20 itu orang yang bersungguh-sungguh, tapi di situ diterangkan sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang dianggap saleh. Fakaifa idza abadahu. Lalu bagaimana kalau itu diterus-teruskan lama-lama, naudzubillah min dzalik, bisa menyembah orang yang sudah meninggal. Pada malam hari ini kita ingin membahas yang 22, nanti digandeng dengan yang 21. 22 itu himayatun nabi janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirik. 22. Apa bahasa kita? Tindakan Rasulullah untuk melindungi tauhid, memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jadi ada beberapa argumen, beberapa dilalah, beberapa dalil yang oleh penulis kitab tauhid ini disebutkan bahwa inilah caranya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Ada dua yang dibahas, judul itu ada kemiripan. Apa namanya? Himayatun Nabi, yang satu Himayatul Mustafa. Itu ada di bab yang ke-22 dan yang satunya ada di bab yang ke-66. Itu ada kemiripan antara 22 dan 66. Judulnya yang ada kemiripan. Tindakan Rasulullah untuk melindungi tauhid, himayatun nabi, janabat tauhid, wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Jadi judul itu menurut karangan penulis kitab tauhid, tapi diambilkan dari beberapa argumentasi Quran maupun hadis. Sekarang saya mulai membahas bab yang ke-22, nanti digandeng dengan 21, tapi titik tekannya di 22. Dimulai dari kelahiran Nabi, tapi saya tidak detail yang bahas itu. Dalam Sirah An-Nabawiyah Rahiqul Maktum, kitab tarikh itu menerangkan
Nabi itu lahir ketika musimnya paceklik. Nah, musim paceklik itu banyak makanan atau tidak? Jawabannya kata wong Jawa apa itu namanya? Pelaid. Yeah. Kemudian ada beberapa rombongan dari desa datang ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan, terutama ibu-ibu. Pekerjaan apa yang dicari? Jasa momong bayi. Ini kan berbeda dengan pelajaran kita zaman dulu. Kalau zaman dulu Nabi lahir lalu ditaruh di desa. Ini enggak, lahir di kota Mekah itu. Karena musim paceklik, ada rombongan ibu-ibu yang dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan momong bayi. Ringkasnya cerita, semua rombongan itu sudah dapat. Ya, tapi ada satu bayi yang selalu ditolak orang ketika disodori, yaitu bayi Nabi Muhammad itu. Fama minna imratun illa qad urida alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahbahu. Setiap dari kita yang datang ke kota itu ditawari bayi namanya Muhammad, maka ditolak. Idza qila laha innahu yatim. Ketika dikatakan kepada ibu yang calon yang ngomong tadi bahwa Muhammad ini apa? Yatim. Nah. Terus semuanya sudah dapat kecuali ada satu ibu yang belum dapat, namanya Halimah. Nah, kan beda dengan yang dulu. Tiba-tiba Halimah rundingan sama suaminya, mau tidak mau akan saya bawa pulang bayi itu. Ya, wallahi la adhaba inna dzalikal yatim la khadnahu. Dia bilang sama suaminya, Pak, kira-kira begitu. Demi Allah akan saya bawa pulang bayi itu daripada kita tangan kosong nggak dapat. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu di rumahnya Bu Halimah ada perubahan. Karena ngomong Nabi itu tadi. Ya, gak ngerti kalau ini jadi Nabi kan. Kalau ngerti akan jadi Nabi, royokan kan. Jangan mau ngerambut kira-kira. Ibu-ibu. Ya. Apa perubahannya? Asinya Bu Halimah keluar banyak. Itu diterangkan di tarikh. Yang kedua, air susunya onta yang diperah oleh suaminya keluarnya juga banyak. Kaget suaminya. Pagi-pagi ngomong sama Halimah, "Wallah ya Halimah, wallah ya Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah." Halimah, demi Allah kamu ini membawa bayi yang penuh dengan barokah. Jadi Nabi lahir itu memang oleh Allah sudah disiapkan. Jangan kalau mempelajari mulai dari bayi sampai masa remaja itu. Malah ada cerita ketika sudah agak remaja itu nonton manten di sekelilingnya Ka'bah, tapi nggak jadi nonton, tidur. Ya, wa ma aiqadana illa kharrus syams. Ya, illa kharrus syams. Tidak membangunkan saya kecuali panasnya sinar matahari. Berarti sampai pagi tidak bangun, artinya tidak boleh sama Allah dalam masa jahiliyah ikut nimbrung nonton nonton manten di jahiliyah. Nah, itu cerita-cerita tentang Nabi. Tapi ketika sudah besar, nanti nyambung di tauhidnya ya. Ketika sudah besar, sudah dewasa jadi Nabi, maka Nabi juga punya kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan, kebutuhan sosial. Sama enggak dengan manusia pada umumnya? Sama. Untuk itu panjenengan dan saya bisa melihat di surat 25 ayat yang ke-7. Itu tentang Nabi. Maka kita mengetahui Nabi itu pakai dalil. Ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakai dalil. Surat Al-Furqan ayat 7 itu menjelaskan tentang kebiasaannya Nabi sehari-hari, apa yang dimakan dan apa yang dilakukan. Yang dilakukan salah satunya adalah keluar masuk pasar.
Lalu makan seperti makan orang pada umumnya pada saat itu. Ada terjemahnya Pak? Surat 25 ayat yang ke-7. Monggo. Dan mereka berkata, Oke. mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Berarti kalau dengan baca ayat itu kebiasaan Nabi keluar masuk pasar enggak? Ngapain? Pencitraan apa bukan? Enggak. Kalau dianggap pencitraan ya pelajari akhlaknya mulai dari kecil sampai dewasa. Ini loh enggak pencitraan yang sebenarnya. Instan kayak begitu enggak bisa. Tapi Nabi kenapa keluar masuk pasar? Memenuhi kebutuhan ekonomi, berdagang. Boleh enggak Pak? Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Terus makan seperti makanan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Ngapain Muhammad itu makan seperti makanan kita? Wa yamshi fil aswaq, dan keluar masuk pasar. Ini pikiran salah orang kafir. Justru Nabi itu keluar masuk pasar makan seperti yang dimakan oleh mereka, itu menandakan bahwa hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bedanya menerima wahyu. Jadi alasannya orang kafir nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu. Ya. Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok tidak malaikat saja yang diutus Allah untuk memberi peringatan? Ya enggak benar. Malaikat itu zatnya, makhluknya Allah beda sama manusia kok. Justru kehadiran Nabi itu dimunculkan dari komunitas manusia karena keberadaannya dipakai contoh oleh manusia. Nah kalau malaikat diutus sebagai Rasul, manusia niru malaikat bisa nggak Pak? Ya nggak bisa, karena malaikat nggak doyan. Iya. Jadi manusia paripurna itu Nabi. Kita tidak boleh berpikir seperti pikiran orang jahiliyah. Mohon maaf juga kita tidak boleh berpikir seperti mendudukkan Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Nabi Isa bagian dari Allah. Terus orang Islam ikut-ikutan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah gitu. Lalu Nabi Muhammad itu dianggap bisa menghapus dosa. Lalu Nabi Muhammad itu bisa dianggap datang kemana-mana. Enggak. Qurannya enggak menerangkan begitu tentang Nabi Muhammad itu. Makanya panjenengan itu diajari berdasarkan dalil ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, mengerti semuanya harus pakai apa? Dalil. Nah itu salah satu dalilnya itu di situ. Ya. Berikutnya lagi berkaitan dengan Nabi, nanti kita buka Al-Quran yang ada di kitab itu. Kita bisa baca surat Al-A'raf ayat 188. Itu loh tidak boleh salah tentang Nabi. Surat yang ke-7 ayat 188. Itu menerangkan tentang hakikatnya Nabi itu, ya. Lahirnya tadi sudah, bapak ibunya ada. Kalau pakai ilmu sekarang, andai kata dites DNA-nya antara Nabi Muhammad sama bapak ibunya, nyambung nggak? Nyambung, nah, begitu, ya. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Ayat ini sudah dibaca ketika membahas bab yang ke-15. Tapi enggak apa-apa diulangi lagi, monggo. Biasanya kalau di rumah kalau enggak ngaji, pas enggak ngaji itu kitabnya enggak dibaca. Biasanya, tapi di sini kan enggak biasa. Aku tak biasa.
Monggo Pak. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Coba saya tarik ayat itu dalam kekinian. Nabi Muhammad sudah memberi penjelasan, la amliku li naf'i naf'a wala dharra illa masya Allah. Aku tidak bisa kuasa menarik manfaat dan menolak madharat. Kalau ada orang dapat manfaat karena dakwah saya, kalau orang dapat madharat karena memusuhi saya, itu bukan dari Nabi madharat itu, tapi dari siapa? Saya ulangi, bukan dari Nabi tapi dari siapa? Nah, itu yang jenengan pegangi. Saya berkali-kali memberi contoh, mohon maaf, seorang ini orang soleh, orang baik, orang jujur, orang alim. Andai kata sekolah itu ya sekolahnya baik, betul, ya, ijazahnya juga asli, misalkan begitu ya. Difitnah orang baik ini, ahli ibadah, ahli agama. Yang fitnah seorang B, tiba-tiba B ini ada musibah, bencana, musibah, yang hilang, yang sakit, yang ini. Pendapatnya masyarakat, seorang B ini kualat, bener nggak? Menurut masyarakat? Halo? Iya toh? Menurut tauhid? Enggak. Seorang B kok dapat musibah terus, kenapa? Yang balas siapa? Itu dalilnya. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat kepada sampean, Mas. Aku juga tidak bisa menimbulkan madharat kecuali kalau Allah yang menghendaki. Itu maknanya orang baik ini dapat perlindungan, Pak. Nanti di dalam bahasan bab yang berbeda lagi kita ketemu kisahnya tentang Nabi Nuh. Wah, ini boleh panjang gitu ya. Nabi Nuh itu berdakwah berpuluh-puluh beratus-ratus tahun nggak direspon. Yang respon awal adalah orang yang badiyar ra'yi, kelas bawah, orang alit, ekonominya ya bawah, pendidikannya ya bawah, pergaulannya ya kelas bawah. Dalam perjalanannya waktu, lama-lama yang ikut Nabi Nuh the high class, orang kelas atas. Tapi nggak mau dicampur sama orang bawah. Orang bawah ini suruh nyingkirkan dulu. Apa jawabannya Nabi Nuh? Ceritanya panjang tapi tak potong. Ya qaumi. Apa artinya ya qaumi? Gampang nih ngono tok ya, Pak. Mayyansuruni minallah in tarattuhum. Nah, ini adik-adik harus serius belajar agama ya. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari murkanya Allah jika orang baik-baik ini tak usir? Jadi orang baik dapat perlindungan. Tapi kalau panjenengan dan saya jadi orang baik, ya, jangan niatnya supaya orang yang memusuhi itu supaya dapat masalah, enggak. Mohon maaf saya tidak kultus sama Pak Kiai zaman Dahlan. Dimusuhi enggak zaman dulu? Mendirikan itu loh, iya kan? Sampai diapakan langgarnya? Dibakar, dirobohkan enggak? Emosi enggak Pak Kiai? Enggak. Biarin aja, kasihan enggak. Sekarang berkembang kan? Di mana-mana. Asetnya sampai tidak bisa dihitung secara real berapa itu. Kalau tanah-tanah yang bersertifikat miliknya Muhammadiyah itu jadikan satu, mungkin dalam satu negara sendiri barangkali. Betul Pak ya? Tidak bermaksud membanggakan diri, tapi jadilah orang baik. Teorinya ada, ayatnya ada. Nah ini Nabi Muhammad juga begitu. La amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya Allah. Walaupun saya Nabi, saya nggak bisa menimbulkan manfaat dan madarat kecuali kalau Allah menghendaki. Berikutnya Pak terjemahnya, ini kita lewati aja. Lanjut. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, berarti Nabi Muhammad tahu yang gaib apa enggak? Enggak. Makanya tradisinya panjenengan yang dibina di Perserikatan itu tidak bolak-balik ketika ada masalah tanya sama dukun, enggak. Tapi ada enggak sebagian masyarakat yang bolak-balik ke dukun? Syahadat enggak orangnya? Ya, enggak boleh emosi, biasa aja lah. Iya.
Enggak tahu Nabi Muhammad itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Di tempat lain itu ada sekian ribu orang ngaji, begitu pulang dari pengajian jamaahnya meninggal. Ada enggak? Ada, tapi kalau ustaznya kan jarang ya. Lanjut Pak, monggo. Nah, itu intermezzo aja. Dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi andai kata aku tahu yang gaib, tentu saja aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku dapat musibah bencana. Terus sebenarnya siapa Nabi Muhammad? In ana illa nadhirun wa basyir. Aku cuma memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang mengikuti. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti Nabi. Wes. Ayat itu kita tinggalkan sudah 2, maka di kitabnya panjenengan sama dengan itu tadi surat Al-A'raf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan sering dibaca tuh itu? Allah Allah begitu ya. Itu sering dibaca. Tapi apa maksudnya? Telah datang rasul dari dirimu sendiri, betul Pak ya? Min jinsikum, dari jenis manusia. Ya kalau sampai itu dicubit sakit, Nabi itu dicubit sakit enggak? Jenisnya sama. Kalau Nabi itu misalkan dilempari batu seperti di perang Uhud itu sakit berdarah-darah, naudzubillah min dzalik, kita dilempari batu berdarah-darah enggak Pak kalau kena? Ya pasti. Sehingga panjenengan tidak boleh bergeser pikiran kita siapa Nabi Muhammad, asalnya seperti itu tadi. Ya. Yes. Saya langsung jujuk aja. Oh, kalau begitu ketika Nabi Muhammad itu manusia biasa, berarti ada masa-masa Nabi Muhammad meninggal, dipisahkan antara jasadnya sama rohnya. Jawabannya? Iya. Ada yang tahu usianya Rasulullah wafat itu usia berapa Mas? Wafatnya hari apa? Senin. Senin Pahing atau Senin Pon? Senin. Dimakamkan hari apa? Selasa malam. Ya. Kok lama? Nah, itu ada kisah. Tapi kisahnya ini juga kisah tauhid. Apakah para sahabat waktu itu semuanya dengan penuh keimanan menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya itu meninggal? Sepertinya tidak menerima Pak. Ya, lalu berkumpullah para sahabat itu di rumahnya Nabi dan rada beremosi, terutama Umar bin Khattab. Pikirannya Umar bin Khattab, mudah-mudahan saya tidak salah membaca, Nabi Muhammad itu tidak meninggal, cuma meninggalkan kita selama 40 hari seperti Nabi Musa zaman dulu. Marah, saking cintanya sama nabinya. Jangan bilang tak bunuh kamu nanti. Umar kan bolak-balik begitu ya. Ini Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Ya, coba tiba-tiba ada orang yang ketika Rasulullah wafat itu nggak di rumah, diberitahu, ya nggak tahu memberitahunya gimana, mau nggak ada handphone saat itu kan. Orang itu tiba-tiba masuk, datang ke rumahnya Nabi, ada sahabat-sahabat di depan itu banyak, semua duduk semuanya, susah semuanya, gimana gitu. Oh, nabinya meninggal ya Pak. Ya. Tiba-tiba orang itu datang ke rumahnya Nabi, masuk ke kamarnya Nabi, Nabi itu dilihat sendiri sudah ditutupi kain itu. Nabinya dibuka sama orang itu, dicium keningnya sini. Terus orang itu bilang, "Ya Rasulullah, ma atyaba hayyan wa ma atyaba mayyitan."
Nabi, engkau ini hidup mulia, wafat juga mulia. Tinggal ditutupi lagi. Orang itu temperamennya memang sepertinya beda sama Umar bin Khattab. Lalu dia keluar memberi pidato sambutan. Salah satu yang diucapkan oleh orang itu, ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekian banyak orang, Anda sudah tahu bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Terus orang itu membaca ayat Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain cuma rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Afa imma ta'au qutilah, apakah andai kata Nabi Muhammad itu mati biasa atau matinya dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan balik menjadi orang kafir. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'a wa sayajzillahu syakirin, dan siapa yang balik menjadi orang kafir maka tidak akan menimbulkan madarat sedikit pun bagi Allah. Ayat itu dibaca yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak lain cuma rasul dan tidak unik. Tidak unik itu apa? Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad kan meninggal gak mereka itu? Sama, Nabi Muhammad juga begitu. Maka di dalam ayat itu diterangkan dua kemungkinannya Nabi Muhammad meninggal itu. Satu, mati biasa, yang kedua matinya dibunuh orang. Jangan bisa bayangkan, ayatnya sudah diterima, yang nerima Nabi sendiri, diwahyukan lewat malak Jibril, lalu ayatnya mengatakan mati saya itu kalau tidak mati biasa dibunuh orang. Afa immata au qutila, apakah andai kata nabimu itu mati biasa atau dibunuh kamu akan jadi orang kafir kembali. Berarti ayat itu meneguhkan hakikatnya Nabi Muhammad bisa meninggal enggak? Bisa. Begitu mendengarkan ayat itu dibaca, sahabat semuanya berdiri, terutama yang tadi marah-marah itu. Umar mendekati Abu Bakar sambil berdiri, menangis, merangkul Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Orang tersebut Abu Bakar Pak namanya. Yang pidato tadi loh. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, kani lama maqra' hadhil ayat. Saya kok seolah-olah belum pernah membaca ayat itu. Ayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad akan apa? Meninggal. Nah, itu tauhid itu di situ, Pak. Maka tidak ditemukan di tauhid itu Nabi Muhammad bisa dimintai pertolongan, bisa datang ke sini, semua orang disuruh apa? Berdiri. Ya sudah urusannya orang itu. Tapi urusan kita itu meyakini kebenaran itu berdasarkan dalil. Seorang tidak mau mengikuti ini ya terserah. Semua terserah padamu. Kan begitu ya. Aku begini adanya. Tuh. Ini dalil, meninggal sudah, tidak bisa. Minta kepada Nabi tidak boleh, dan dia yakini Nabi datang. Dari mana? Dalil apa yang dipakai? Nabi bisa datang semuanya disuruh berdiri. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah ya. Nanti dalam kitab yang lain Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah itu ada judul Al-Qiyamul Mamnu dan Al-Qiyamul Masyru'. Berdiri yang dilarang. Jadi nggak sembarangan. Nabi waktu dihormati dengan cara berdiri waktu masih ada itu juga nggak kerso, nggak mau. Dalilnya ada Pak, bukan ngarang. Nah, jadi para sahabat tadi mendengarkan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar tadi, surat Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Makanya saya nggak langsung jujuk di bab 22 itu. Tapi saya beri keterangan mulai dari Nabi lahir, kehidupan sehari-harinya, kemudian ketika Rasulullah wafat dan seterusnya itu, ya. Ka'anni lam aqra' hadhil ayat. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat itu. Nah, sekarang saya tanya,
Benar nggak sahabat belum pernah baca ayat itu Pak kira-kira? Ya nggak mungkin, banyak yang hafal kok. Kira-kira yang belum pernah baca ayat itu siapa? Sampean itu. Dan ayat itu Pak ya ditulis di makamnya Rasulullah dinding. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain cuma rasul. Qad khalat min qabli rusul, telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Afa imma ta'au kutila, apakah andai kata Muhammad itu mati biasa atau dibunuh, kamu akan jadi orang kafir. Jadi tepat sekali Abu Bakar itu memberi penjelasan ketika Rasulullah itu wafat. Nah kemudian supaya nggak berdele-dele, begitu wafatnya hari Senin waktu duha jam 7 kira-kira ya di Madinah itu, pertanyaan berikutnya dimakamkan di mana? Jawabannya ini tidak boleh salah juga jawabnya. Ada 3 opsi Pak waktu itu sebelum diputuskan. 1, ada usulan mau dimakamkan di Mekah. Kenapa? Nabi itu orang mana? Kan orang Mekah aslinya ya. Kira-kira pakai bahasa sekarang mungkin KTP-nya masih KTP Mekah. Kata sahabat enggak ada dalilnya, jangan. Mau dimakamkan di mimbar, enggak boleh karena mimbar di mana? Di dalam masjid. Terus Aisyah yang cerita bahwa Nabi itu pernah dawuh setiap Nabi yang wafat dimakamkan di tempat meninggalnya. Di mana berarti? Kamar. Maka jangan dijawab di masjid loh ya. Saya ulangi, jangan dijawab di masjid. Jawab di mana? Di rumah. Nanti saya terangkan habis ini. Itu yang sering ditanyakan orang. Oh, Nabi sendiri dimakamkan di masjid. Enggak Mas, ngotot di masjid. Masjidnya mbahmu aja enggak. Jangan begitu, jangan emosi. Enggak Mas, di rumah. Di kamar itu digali. Sampai sekarang di dalam kamar itu ada 3 orang yang dimakamkan di situ. Siapa Pak yang satunya? Abu Bakar. Kok Abu Bakar? Wong tanah dulu yang beli termasuk Abu Bakar. Kan mertuanya Pak ya. Satu lagi siapa? Umar. Lah kok Umar minta izin sama Aisyah. Aku nanti kalau mati kepengen dimakamkan di dekat sahabat saya. Kedua-duanya. Tapi bapak-bapak tidak boleh begini. Ibu tadi malam ngaji tauhid. Rasul itu dimakamkan di kamar kalau meninggal. Berarti sunahnya Rasul nanti kalau saya meninggal dimakamkan di mana? Jangan. Ini khusus Nabi Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan panjangan dan saya besok dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Orang yang paling mulia Pak ya. Ini caranya kita mencintai Nabi itu begitu. Mohon maaf, bukan dengan memuji-muji Nabi enggak. Tapi dengan mengikuti, membaca riwayatnya, mengerti, mengikuti perjuangannya. Yang diperintah Nabi mana, yang dilarang mana. Dimakamkan di mana tadi Pak? Di rumah. Ya. Kemudian perluasan Masjid Nabawi itu 86 tahun setelah Rasulullah wafat. Perluasan Masjid Nabawi masuk dalam area apa? Rumahnya. Karena antara rumah sama masjid itu ada 25 meter. Yang disebut apa? Raudhah. Nah itu kadang-kadang orang itu keliru. Yang di dalam kamar itulah yang kamarnya Rasulullah. Yang antara dinding sama masjid itulah yang namanya Raudhah. Keliru gimana? Sering saya tanya, ayo berdoa di makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol apa bukan? Jawabannya bukan. Raudhah. Nah itu kelirunya di situ. Ngerti maksud saya Pak? Nggak ngerti nggak apa-apa kok ya. Jadi yang namanya Raudhah itu dinding antara rumahnya Rasulullah sama apa? Mimbar, masjid. Yang saya tanyakan berdoa di kamarnya Nabi itu loh, di makamnya itu
Mustajab apa enggak? Enggak, orang di Gebiah Uya. Kalau Raudhah iya ada rebutan masuk di Raudhah itu. Tapi di kamar tidak. Saya ulangi, 86 tahun setelah Rasulullah wafat, perluasan Masjid Nabawi masuk di kamarnya Nabi itu tadi. Ya, kalau ada orang tanya, Nabi sendiri dimakamkan di masjid, bukan. Nabi dimakamkan di kamar, memasukkan rumahnya Nabi itu setelah 86 tahun Rasulullah wafat. Yang kedua alasannya lebih dahulu masjid daripada makam. Iya toh? Halo? Karena masjid ini yang bangun siapa? Nabi. Tanahnya Nabi itu. Nah, di situ itu Nabi itu di situ ya, di kamar tadi. Wes, berikutnya yang dibahas berkaitan dengan tauhid. Bagaimana sikap kita terhadap kuburannya Nabi? Nah ini di kitab itu diterangkan di situ. Pertama adalah pakai hadisnya dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Apa Pak terjemahnya? Monggo. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Saya tanya, apa maksudnya tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan itu? Tidak dipakai sholat dan Tidak pernah dipakai sholat ngaji. terus tidak pernah dipakai ngaji, tidak pernah dipakai berdoa, tidak pernah dipakai zikir. Oh, kalau gitu zikir di rumah, sholat sunnah di rumah, qiraatul Quran di rumah itu boleh supaya tidak memfungsikan rumah seperti kuburan. Dari situlah panjangan paham. Kalau begitu ngaji di kuburan gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Apakah, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat ya. Tapi kalau yang ikut ngaji yang berbeda pendapat jangan dibawa pulang, selesaikan di sini. Ngerti maksud saya? Apakah kuburan itu tempatnya untuk beribadah? Enggak. Ini bukan karangan saya dan kita nggak boleh mengolok-olok orang lain. Dalilnya terlalu banyak melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Coba pelajari lagi mulai bab 19, 20, 21, 22. Itu kuncinya panjenengan itu untuk bisa memberi penjelasan kepada sahabat-sahabat kita. Ya, saya boleh cerita Pak? Boleh. Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq. Di Rungkut saya menerangkan gini, ada yang tanya setelah ngaji, Ustaz, saya itu biasanya baca Yasin di kuburan. Gimana? Boleh apa enggak? Kalau jenengan memahami pesannya Nabi tadi gimana itu? Tak suruh balik ke hadisnya saja. Ya. Baca Al-Quran surat apa saja itu ibadah apa enggak Pak? Saya bilang, ya ibadah Ustaz. Lah kalau menurut panjenengan ibadah itu yang afdal di rumah, di masjid apa di kuburan? Wong orang itu kok yang saya tanya kok. Dia jawab ya di rumah, di masjid. Berarti tidak boleh. Oh, bukan saya yang melarang. Hadisnya ada. Betul Pak ya? Hadisnya itu ada. Ya. Lalu kesimpulannya, wah kalau begitu Kamis yang akan datang saya tidak ngaji lagi di kuburan Pak Ustaz. Ya terserah padamu. Iya betul Pak. Jadi maka dakwah itu tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh merendahkan orang, beri penjelasan aja. Beri penjelasan. Nah, Nabi larang la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Lanjut Pak, monggo. Dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ya. Apa maksudnya? Kalimat Id itu ada siklus datang ke situ. Aidun, la taj'alu qabri aidan. Jangan jadikan kuburanku tempat perayaan. Tapi bisa maknanya Aid itu adalah siklus balik di situ. Orang bermukim di Madinah, kemudian setiap hari Rabu Kamis
atau setiap hari Rebo atau Jumat mendatangi kuburan Nabi. Itu tidak boleh sama Nabi. Maka jamaah umroh itu saya beritahu, ziarah kubur Nabi dah. Iya. Berapa kali Ustaz? Ya sekali aja. Ya. Kalau berkali-kali Ustaz bilang enggak ada perintahnya berkali-kali. Yang berkali-kali itu sampai di raudhah berdoa di masjid ini. Kalau di kamarnya Nabi itu tidak berkali-kali. Sekali aja. Mumpung di sini ziarah kuburannya Nabi. Ngerti maksud saya, Pak? Bapak-bapak yang sudah pernah tindak sana mudah-mudahan ibadahnya diterima sama Allah ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Ibu-ibu kan tidak boleh ziarah kubur Nabi kan? Apakah orang ziarah di kuburan Nabi sekarang 2023 itu lewat saja atau duduk diam baca begini kan? Lewat saja. Ada tulisannya huna sallu ala nabi. Di sini kamu baca selawat. Artinya pas di makamnya Nabi boleh. Banyak jamaah yang tanya, apa yang saya lakukan? Ya baca selawat Nabi. Kalau kuburan umum ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah bikumul afiyah. Lalu mendoakan. Selesai. Lah Nabi cara mendoakan baca salat. Nanti ada itu keterangannya. Larangan Nabi menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan atau tempat bolak-balik orang datang ke situ. Apalagi meyakini tempat itu tempat yang afdal untuk berdoa. Bukan kalau itu dulu kamar kok. Lanjut Pak, monggo. Tetapi ucapkanlah sholawat untukku. Yes. Berarti membaca salawat diperintah enggak? Perintah. Salawat yang mana? Karena panjenengan tidak pernah buat panggung, suruh pakai pakaian putih semuanya, kopiahnya putih, speakernya besar, lalu rame-rame. Sebagian orang Islam memahami itu gak tahu mau sholawat Nabi. Karena persepsinya orang baca sholawat Nabi itu harus pakai panggung, harus rame-rame di lapangan itu. Lebih mendatangkan para penerbang. Itu namanya baca apa? Salawat. Yang diam-diam di masjid Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di rumah begitu dianggap tidak baca apa? Ya biarin aja. Terserah padamu tadi. Itu Pak. Jadi baca salawat itu siapa bilang tidak disuruh membaca? Disuruh. Dan setiap hari kita baca salawat di sholat maupun di luar apa? Sholat. Nah cuma tidak seperti yang mohon maaf salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil kulub. Itu adalah salawat-salawat yang tidak menurut hadis. Selesai, nggak usah debat ya. Tapi saya menerangkan itu di semua tempat, tidak ada yang bantah. Ayo datangkan ke sini, ada nggak dalilnya salawat badar, salawat in'am? Hadis nomor berapa? Ngerti maksudnya? Tapi jenengan cara menerangkan jangan emosi. Coba tak urut Bu ya, caranya menerangkan ya. Saya tak baca ayat dulu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat itu merintah apa? Haji dan caranya haji umrah ikut Nabi enggak Pak? Ikut Nabi enggak? Boleh enggak buat sendiri? Diperagakan enggak sama Nabi? Iya toh? Satu lagi yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh apa? Puasa. Caranya puasa, batalnya puasa, kapan puasa, syarat rukunnya ikut Nabi enggak? Ikut. Nah, ini yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh apa? Baca. Kalau puasa diperagakan, kalau haji diperagakan, kalau wudhu caranya mengajari diperagakan, kalau baca salawat diperagakan apa dilafalkan? Ikuti lafal yang dari Nabi. Pasti nggak ada yang nyalakan. Di situ saya kadang-kadang mengunci jamaah itu
Bu, Pak, salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Pasti nggak dibantah. Enggak ada dalilnya, enggak. Yang diajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Paling nanti mentok-mentoknya begini tak. Tapi kan tidak bisa dilakukan Pak Ustaz. Loh, kok dilakukan? Ini kalau dilakukan ya menyanyi aja. Padahal di tempat yang lain itu saya menemukan itu lagunya itu bukan lagu Indonesia, lagu dari sana loh. Meneketehe itu loh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji afatayadi rabbal alamin ya uhayal judi wal karami. Loh, ini saya menirukan orang Pak. Tapi orang itu tanya, Ustaz gimana? Mohon maaf Bu ya, salawat itu tidak menurut hadis. Terus gimana Pak Ustaz? Ya baca yang diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus lagunya, kok lagunya? Itu ada begitu. Terus macam-macam Bu itu ya. Ada lagu dangdut koplo juga itu. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Ada nggak begitu? Wes, nanti menyanyi terus aja. Mohon maaf saya tidak mengolok-olok, tapi sengaja saya ingin tahu, saya hafalkan. Kalau yang tidak berkenan tidak apa-apa. Tapi saya akan lebih mantap menurut saya kalau saya menjelaskan, menerangkan versi yang itu tadi aslinya. Daripada saya ngomong. Betul Ustadz bisa nirukan? Bisa saya. Ayo apa saja yang bisa itu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu. Terus ya? Ini mantan ya. Apa Bu, saya itu Bu. Tapi bukan diapalno, bukan untuk dipraktekkan. Dipakai dasar menjelaskan kepada orang, menurut saya akan lebih mantap daripada saya nggak hafal. Ngerti maksud saya Pak ya? Nabi memerintahkan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baca salawat kepada saya di mana saja kamu berada. Bacaan salawat itu sampai kepada saya. Bagaimana caranya sampai ke Nabi? Bukan urusan kita. Nah, di situ. Wallahu a'lam ya. Ada yang dibahas Pak, ada yang ditanyakan? Ya. Itu ada hadis lagi di bawahnya itu Pak, ya. Sama hadisnya sama Pak. Hanya mungkin satu dua matanya berbeda, riwayatnya berbeda, tapi esensinya sama. La tattakhidhu qabri idan. Janganlah jadikan kuburan saya sebagai tempat apa? Perayaan. Wala buyutakum kuburan, redaksinya beda-beda. Jangan jadikan apa? Rumahmu sebagaimana kuburan. Wasallu alayya, baca salawatu fa inna taslimakum layablughuni aina ma kuntum. Bacaan salawatmu sampai kepada saya di mana saja sampean berada. Jadi caranya memelihara Rasul, memelihara tauhid Nabi itu dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jangan menjadikan kuburannya Nabi dianggap sebagai tempat yang afdol untuk beribadah. Enggak, biasa saja.
Ya. Nah, kalau pikiran tauhid wong kuburannya Nabi saja tidak, apalagi orang yang di luar Nabi. Coba tak cek panjenengan. Apakah berdoa di dekat makamnya para wali-wali songo itu tempat yang afdol? Ya enggak, orang Nabi aja enggak tahu kalau di Indonesia itu ada wali songo kok. Kan betul Pak ya? Lebih dahulu meninggalnya siapa? Nabi. Ya. Mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok. Tapi ada enggak sahabat kita yang meyakini tempat itu yang afdol? Nah. Dari mana dalilnya? Ya. Maka kita harus bil adillah pakai dalil. Coba saya ulangi lagi ya. Jangan baca lagi di bab yang 20 ya. Nggih, bentar Pak. Yang dari Ali bin Husain itu. Kalau yang bab 20 itu kan sudah jelas yang di atas itu. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim Pak, dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja yang di dalamnya ada rupaka-rupaka itu ya, yang dilihatnya di negeri Habasah. Jawabannya Rasulullah, ulaika idza mata fi rajulus saleh awil abdus saleh banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilka suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Bab 20. Jadi itu satu paket 20, 21, 22 itu. Mereka itu ketika ada orang soleh meninggal dunia atau hamba Allah yang soleh meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat apa? Ibadah. Itu bisa maknanya dua. Ini kuburannya orang soleh lalu difungsikan sebagaimana fungsinya masjid. Ngerti maksudnya? Coba diulangi lagi. Mungkin ada yang tidak rawuh saat itu ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya. Jadi ketika Ummu Salamah tanya Rasulullah, kok saya pernah melihat ada gereja yang di dalamnya ada rupaka-rupaka. Jawabannya Rasulullah apa? Ulaika mereka itu, monggo Pak. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seseorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Saya tanya Pak, sebuah tempat Ibadah. itu maknanya bisa dua. Ini kuburan lalu difungsikan sebagaimana tempat ibadah. Ada nggak yang model begitu kira-kira? Nah itu tadi loh. Jadi nyambung. Yang kedua maknanya ini kuburan lalu di atas kuburan dibangun masjid yang permanen kayak begini. Kalau itu sudah jelas para ulama nggak ada khilaf. Tetapi yang memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid, dalil-dalilnya sudah jelas. Terus kata Rasulullah berikutnya, dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Terus mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Terus ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah orang yang sejelek-jelek makhluk di hadapan siapa? Allah. Yang bilang gitu siapa? Nabi sendiri. Tidak boleh sejelek-jelek makhluk itu. Ya. Inilah maka apa? Nah ini yang tadi belum kembali ya, bab 22 tadi Pak ya. Betul, belum dibahas. Bab 22 insya Allah halaman 123 mungkin Pak ya. Bener gak? Barangkali beda halamannya. Tapi sorry bab 22 hadis yang terakhir. Yang ini Bacanya mulai dari atas supaya nyambung pengertiannya. Dalam hadis lain Ali bin Al-Husain itu Pak,
Udah ketemu? Sudah. Nanti tak cerita nih, kalem-kalem ini bacanya. Ini juga dalil, jangan bisa terangkan ke orang. Monggo. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain. Wes. Siapa tadi? Ali bin. Taruhlah ini Ali. Ali ini anaknya siapa? Husain. Ini Husain. Yang menceritakan hadis ini Ali apa Husain? Ali. Dalam hadis lain diceritakan Ali Al-Husain menceritakan Ali bin Husain. Berarti Ali anaknya Husain. Husain ini apa sama apanya sama Rasulullah? Cucu. Husain ini anaknya siapa? Ali. Yang Ali ini Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain punya anak diberi nama Ali. Yang bulat, Pak. Yang cerita itu yang ini. Ali bin Husain bin Ali. Ali ini hanya Abu Thalib. Apa ceritanya, Pak? Monggo. Menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Coba perhatikan. Dari Ali bin Husain tadi, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Ali bin Husain ini tahu ada orang di pojok kuburannya Rasulullah, lalu orang itu masuk di kuburannya Rasulullah, lalu orang itu berdoa, duduk, lalu orang itu apa? Berdoa. Di mana ini berdoanya? Kuburan Makamnya Rasul. Konangan Ali bin Al-Husain. Ditegur nggak sama Ali bin Husain? Monggo, Pak. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, Nah, fanahahu, lalu dilarang. maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku? Hadis. Pak, mau nggak kamu tak tunjukkan ada hadis? Sami'tu min abi, saya dengar dari bapakku. Berarti dari siapa? Husain. Lanjut. Dari kakekku. Anjadi, dari kakekku, berarti dari Ali. Dari mana Ali? Terus, Pak? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah semakin kuat. Makanya tadi tak tanya jenengan, apakah berdoa di dekat kuburannya Nabi itu tempat yang afdol? Di samping ada pengertian bahwa Nabi itu dimakamkan di kamar dan tidak ada keterangan bahwa berdoa di kamarnya Nabi itu afdol. Tidak ada. Nabi sholat malam di situ, terus itu dalam rangka memfungsikan kamar itu sebagai rumah itu sebagai tempat apa? Ibadah. Ini enggak berlawanan itu. Apa hadisnya yang kata Ali bin Husain tadi, bin Ali tadi? Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Terus? Dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Terus? Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku. Ya, lanjut, Pak. Karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ya sudah, sama persis semuanya mulai dari 19, 20, 21, 22. Itu hadisnya begitu. Maka di tradisinya masyarakat kita, di Perserikatan, karena memahami begini-begini, maka kuburannya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu biasa saja. Jadi kan kalau perso sana, itu tanah letter biasa di pojok begini. Ya, ada tulisannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pahlawan nasional SK Presiden nomor sekian. Pada waktu muktamar di Jogja berapa tahun yang lalu itu saya pernah ke sana, kemudian ada orang cerita ini zaman Presiden Soekarno mau dipugar, dibuatkan. Karena ini pahlawan nasional dan ini jasanya besar. Oleh PP tidak boleh, biarkan begitu aja. Lah kalau dibangun besar habis ratusan bahkan miliaran, bisa memancing perbuatan syirik nggak? Bisa. Mulai dari mana? Mulai dari ziarah, berdoa di situ, ngaji di situ. Lama-lama ada mau mendirikan ranting itu pamitan. Ngapain badhe mendirikan ranting. Jangan muktamar misalnya pamitan Kiai Ahmad Dahlan badhe muktamar ya. Kiai Ahmad Dahlan takon kapan.
Rusak semuanya enggak Pak kalau begitu Pak? Rusak. Karena pedomannya harus di hadis. Biarkan aja, kewajiban kita mendoakan. Dalilnya ada mendoakan itu. Ya. Nah itu loh. Jadi maka masyarakat berkemajuan kemarin yang ditetapkan di Solo itu salah satunya dasar karakteristiknya masyarakat berkemajuan al-mabniu ala tauhid. Didasarkan pada akidah tauhid. Dan tauhid itu bukan bahas ini tok, Pak. Ini kitab ini berapa judulnya? 67 kan? Nanti Firqatun Najiyah wa Taifah al-Mansurah itu 45. Ya. Belum salah satu usul, belum syarhu masail jahiliyah, belum aqidatut tauhid, belum al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Wah, kira-kira ilmunya belum habis, orangnya sudah habis. Wes mudah-mudahan panjenengan diberi umur panjang. Ya, tidak semuanya. Ini kita gerakkan itu, bukan sudah dakwah ini begini dakwah itu. Menurut saya diberi penjelasan orang bisa diskusi bukan mendengarkan aja. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas Pak? Sedikit aja Ustaz. Nggih. Saya pernah dengar ceramah seorang yang katanya ulama tapi kok Ya ulama gitu aja lah. Yang berkaitan dengan tadi Rasul adalah sama dengan kita, tapi kok kayaknya melecehkan. Katanya dirembes-rembes ya supaya podo mbek raimu gitu. Gimana kalau itu? Karena dasarnya kan sama dengan kita. Berarti dulu Nabi itu ya rembes tapi masa Ya nyolong jambu barang ngono kan. Minta tolong dibukakan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ya kita harus pakai dalil, tidak boleh kok podo ambek raimu piye. Surat 18 ayat yang terakhir. Makanya nggak boleh emosi, jangan merasa paling benar, terus jangan menganggap orang lain salah. Tapi terangkan yang kita ketahui benar itu terangkan. Coba dibaca terjemahnya, monggo. 110. Katakanlah Monggo. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Sampai di situ. Seorang manusia seperti siapa tadi? Berarti podo enggak? Sama. Lah itu dalilnya. Itu kalau jenengan baca di tafsir ya. Kalimat mithlukum seperti kamu itu maknanya tahqiqul basyariyah. Menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi jangan dipotong sampai di situ. Ya, dengan segala hormat Pak Ustadz yang ceramah tadi atau Pak Kiai, apa motivasinya saya nggak paham. Tapi kalau ayat itu dibaca terus, memang ada sisi-sisi yang berbeda. Lanjut Pak, monggo. Yang telah menerima wahyu. Itu bedanya. Nah kalau Pak Kiai tadi mengatakan nggak bisa beda, betul. Kalau titik tekannya di situ. Kalau mulai dari awal tadi manusia biasa kebutuhan dasar makan, minum, tidur, istirahat, berumah tangga sama nggak? Sama. Bedanya menerima wahyu. Ya, tergantung Pak Kiai tadi yang mana. Lah kok podo mbak Rahim itu gimana itu? Ya. Kalau hakikat kemanusiaannya, basyariahnya iya. Tapi panjenengan dan saya tidak bisa menerima wahyu. Itu sudah urusannya Allah. Mengapa kok milih Nabi Muhammad? Nah, di situ kan. Ya. Nah, itu kadang-kadang ya saya tidak bermaksud mengolok-olok. Kebablasan Pak kadang-kadang. Bukan tidak seperti kita masih hidup bisa dimintai pertolongan. Tidak ada di tauhid. Bisa datang ke sini. Ya. Di situ loh ya bedanya. Habis pelajari aja lah terus ya. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Jadi jangan disalahkan Pak. Yang mana yang dimaksudkan tidak sama dengan kita. Posisinya yang menerima wahyu. Yang sama apanya? Kemanusiaannya.
Kalau andai kata Rasulullah nggak sarapan mulai pagi jam 9, lapar nggak Pak? Apa? Andai kata dicubit sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana? Sakit. Itu loh. Makanya perang Uhud itu ya luka semuanya Nabi, dilempari batu. Ya biasa. Manusia biasa, meninggal, iya. Loh kok bisa memberi syafaat? Nah kemarin sudah dibahas. Syafaat itu bukan miliknya Nabi, tapi miliknya siapa? Allah. Nabi diberi izin. Nah di situ. Cuman kadang-kadang kira-kira begini Pak. Baca syahadatnya kan jadi satu toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Karena jadi satu dalam satu rangkaian kalimat syahadat, dikiranya posisinya Nabi itu sama dengan Allah. Enggak. Nanti bab 43, sehingga orang sumpah demi Allah, demi Rasulullah, enggak bisa. Demi Allah saja. Yang boleh itu demikian, nah itu boleh. Nah, kira-kira begitu, ya. Bab 19 kan sudah diterangkan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdan faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu memuji-muji Al-Masih, kebablasan. Aku hanya hamba Allah. Kalau manggil aku Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya? Ya. Ini kan ngaji perdana ya? Sebelumnya belum pernah? Sudah? Belum. Setelah Idul Fitri itu loh? Baru kali ini? Sekarang ini? Oh, jadi ini pemanasan kan? Terus daripada kepanasan nanti ya sudah selesai aja. Mudah-mudahan panjenengan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.